يوه لازم نفعل المركز. يا اخي يا يوه انزل اینجا رو. Akhir Februari 2026, langit Timur Tengah berubah drastis. Bukan latihan militer, bukan manuver diplomatik, serangan nyata. Jet tempur melintas cepat, radar aktif penuh, sistem pertahanan udara menyala. Target utama, Iran. Serangan udara terkoordinasi dilaporkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Ledakan terdengar di beberapa kota: Teheran, Isfahan, Qom, Kermanshah. Serangan ini bukan simbolis, ini operasi strategis, fasilitas militer, sistem komunikasi, lokasi yang diduga menyimpan aset pertahanan. Dan lalu, muncul kabar besar. Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas. Jika laporan itu akurat, dampaknya monumental. Khamenei bukan presiden, ia bukan pejabat biasa, ia pusat keputusan, ia komandan tertinggi, ia penentu arah militer dan geopolitik Iran. Kematian figur seperti ini menciptakan dua efek langsung: kekosongan kekuasaan dan kebutuhan balasan. Dalam sistem Iran, stabilitas elit sangat penting. Jika pemimpin tertinggi jatuh akibat serangan eksternal, maka respons keras hampir pasti terjadi. Dan respons itu tidak lama. Beberapa jam setelah serangan awal, Islamic Revolutionary Guard Corps bergerak. Pernyataan resmi keluar, Iran akan membalas. Bukan terbatas, bukan simbolis. Unit rudal diaktifkan, drone bersenjata disiapkan, sistem komando dipindahkan ke mode perang. Iran selama 2 dekade membangun kekuatan asimetris. Rudal balistik jarak menengah, drone jarak jauh, sistem peluncuran bergerak. Strateginya sederhana, tidak perlu dominasi udara, cukup buat lawan membayar mahal. Dan peluncuran dimulai. Radar Israel menangkap pergerakan. Puluhan objek masuk. Sirene meraung di Tel Aviv. Warga berlari. Pintu bunker ditutup. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Iron Dome aktif. David's Sling siaga. Aerosystem memantau ancaman jarak jauh. Sebagian rudal dicegat. Sebagian lolos. Ledakan terdengar. Debu naik ke udara malam. Israel mengumumkan keadaan darurat nasional. Mobilisasi cadangan dimulai. Sekolah ditutup. Kegiatan publik dibatalkan, negara masuk mode pertahanan total. اینجا مسکونیه کامل اینجا مسکونیه. Sementara Israel menghadapi rudal, Iran kembali menerima serangan udara lanjutan. Ledakan terdengar di beberapa distrik Teheran. Asap terlihat dari kejauhan. Sistem pertahanan udara Iran kembali aktif. Ibu kota dalam kondisi tegang. Patroli keamanan meningkat. Narasi perlawanan digaungkan media pemerintah. Seruan persatuan nasional diperkuat. Transisi kepemimpinan berjalan di bawah tekanan. Situasi ini bukan hanya militer, ini juga psikologis. Stabilitas domestik diuji. Mengapa Iran berani membalas langsung? Jawabannya ada pada doktrin. Iran membangun strategi deterrence berbasis rudal, volume, jangkauan, biaya bagi lawan. Israel membangun pertahanan berlapis, pencegatan berjenjang, reaksi cepat. 2 doktrin bertemu. 1. Mengandalkan saturasi serangan. 1. Mengandalkan lapisan perlindungan. Pertanyaannya bukan siapa paling kuat, tetapi siapa
paling tahan. Dalam konflik seperti ini, daya tahan menentukan arah. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Jika Iran memperluas target ke jalur energi global, harga minyak melonjak. Jika Israel memperluas serangan ke fasilitas strategis sensitif, respon Iran bisa meningkat. Jika Amerika meningkatkan keterlibatan langsung, konflik bisa berubah menjadi perang regional terbuka. Negara-negara teluk waspada. Pasar global sensitif. Diplomasi darurat dilakukan. Namun di medan nyata, peluncuran masih terjadi. Dan setiap peluncuran membawa risiko salah hitung. Perang modern bukan lagi tentang tank di padang pasir. Ini tentang radar, satelit, sistem pertahanan berlapis, serangan presisi jarak jauh, dan yang paling penting, persepsi kekuatan. Jika satu pihak terlihat lemah, deterrence runtuh. Jika satu pihak terlalu agresif, eskalasi tak terkendali. Semua pihak kini berjalan di garis tipis. Satu kesalahan intelijen, satu target salah sasaran, satu korban sipil besar. Tekanan politik bisa melonjak drastis. Apakah ini puncak? Belum tentu. Konflik sering bergerak dalam pola gelombang, serangan, balasan, jeda tegang, lalu peningkatan. Iran telah menunjukkan kapasitas balasan, Israel menunjukkan ketahanan pertahanan, Amerika menunjukkan dukungan strategis. Namun, keseimbangan ini rapuh. Jika eskalasi terus meningkat, ruang diplomasi menyempit. Jika diplomasi gagal, perang regional menjadi kemungkinan nyata. Kita sedang menyaksikan momen penting, bukan sekadar pertukaran rudal, tetapi redefinisi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Langit belum tenang, radar masih aktif, komando militer masih siaga, pasukan masih bergerak, dua ibu kota dalam tekanan, dua narasi saling bertabrakan. Satu pertanyaan menggantung, apakah ini awal konflik yang lebih besar atau justru fase paling panas sebelum mereda? Jawabannya belum jelas. Yang jelas, eskalasi ini telah mengubah peta geopolitik kawasan, dan dunia sedang menunggu langkah berikutnya.